Dia masih taro. Ternyata Dia buat last masih pick. taro. Ini berarti Nih, dari Ripo-nya pakai Pakuito, Akai pakai Dreams, berarti hero-nya. Tahu nggak tapi gue tiba-tiba kepikirannya apa? Apa? Last pick-nya Cecilion, Rainbow-nya di samping, key-nya pakai Marksman 1-1. Bisa. Tempo hari dia pakai Brody. Ya setuju. Iya nggak sih? Setuju. Kayak Ki kan juga pernah di samping, inget nggak? Tolong ini by data ya. Ini Ntar by- tiba-tiba BTRKB kan waktu Wah. tempo hari rame pak. Nah, ini by data Pak, kemarin udah Pak ya. Iya, by data. Tahu emang bener Bigetron KB bener. Tapi Ini lagi ngadi-ngadi. Kill ada ya Bang. Kiu, coba kiri kecil. Ada ya Bang. Oke, Alter Ego harus mengamankan satu buah support yang cukup kuat, Lancelot, Lunox, Lunox masih. dan juga untuk Udil. Parsa. Parsia. Oke. Bentar. Mid, Oke, berarti. berarti Parsa untuk Ahmad. 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 Kembali lagi menggunakan Parsa. Amat. Traumanya Dan- udah hilang mungkin. Sudah tidak ada anti mana lagi. Udah tidak ada hati mana dan Bigetron Alpha. Kali ini akankah mengamankan Cecilion? Ini possible banget sih, Be. Jujur gue lihat itu possible banget. Iya karena by data Ki pernah melakukan hal tersebut gitu loh. Dan bahkan enak banget ngepok-ngepok di arah mid. Ya Untuk tinggal clear doang gak sih? clear aja, Iya. cukup clear bisa dibilang. Memang kan wave di arah mid tuh bakal dikasih ke arah support. Iya dan itu bisa dibilang wave minion tercepat yang saling bertemu di bagian mid lane. Iya. Oke. Oh, Eve. Baru disebutin dari masalah Eve karena tadi Ranger Mas sempat bilang masalah Varsha. Iya. Ngomongin artileri, Perang masih ada- artileri Pak. gak cuma satu doang Iya. sekarang. Land Sekarang of punya Dawn punya dua, punya Eve. Dan terbukti Eve-nya bakal diamankan dan sesuai dengan dugaan kita tadi ternyata Eve-nya bakal diamankan oleh Ki. Ayo Oke. dong, teriak lagi. Teriak lagi dong. Ayo dong, teriak Lagi dong, lagi teriak dong. lagi dong. Teriak dong. Lagi dong. Kill ada ya Bang, teriak lagi dong. Ayo dong. Ayo Iya. dong. Ya, ini teman-teman semua, ini waktunya kalian nongol di kolom komen, banjirin dengan Beta Erwin ataupun Alter Ego. Go, langsung banjirin Yes, aja. Beta Erwin. Langsung saja. Alter James. Inilah dia game kedua dan game penentuan juga. Akankah Bigetron Alpha memaksa ke game yang ketiga atau jangan-jangan Alter Ego masih tetap strong di pucuk sana dengan 100% win rate dan 100% game rate? Oke, Iya. langsung saja masuk ke dalam game. Di game yang kedua, di match yang kedua, akankah Alter Ego masih memantapkan diri, tidak pernah terkalahkan sampai week ketiga, ataukah Bigetron yang bakal memecahkan telur dari tim Alter Ego? Iya, ini dia saatnya. Eve mulai maju ke bagian depan. Void, Blast, Void, kristalnya akan sangat-sangat mengganggu sekali. Kita lihat aja seperti apa yang akan dilakukan oleh salah satu player dari Bigetron Alpha tersebut. Yes, bener banget. Dreams bakal coba untuk mengganggu menuju ke arah seorang Sally Boy dan Michael Boy, tapi ternyata Sally Boy dan Michael Boy dia berhasil mendapatkan satu buah purple buff-nya. Dan ternyata karena memang damage yang diberikan basic attack dari seorang YSS itu lebih sakit dibandingkan seorang Cloud di early game, ini membuat dari Sally Boy kehilangan satu Little Wanderer. Dan ternyata tidak. Rainbow yang akan menggunakan wang-wang di arah top lane. Wang ini dia Rainbow-nya. Sementara Pai mungkin hanya akan melihat terlebih dahulu sampai dengan efek dari Swallow Patch-nya habis baru dia akan masuk. Tapi menarik sih, one-one-nya ditaruh di EXP lane biar dia cepat-cepat dapetin level 4 dan mungkin untuk mengamankan situasi ketika di mana nanti dia 1v1 dia punya crossbow of tongue. Iya. Yes, benar banget. Tapi Ripo di arah bottom lane sepertinya agak sedikit terkena pressure yang keras dari seorang Ahmad. Dan bahkan Ahmad sendiri pun dia flame shot udah dipakai. Mountain Striker telah dikeluarkan kali ini melihat posisi yang gak cukup baik. Ripo memilih untuk mundur terlebih dahulu dibandingkan harus menukar dirinya dengan satu buah poin untuk Alter Ego. Kalau momennya kayak tadi kayaknya dia menabrakkan diri ya dari Mountain Chakra. Gua deketin aja biar dibantu gitu ke arah Little Crab-nya. Jadi terbantu juga dari sisi damage. Ada Void Crystal dikeluarkan. Branch-nya cukup tertinggal di bagian belakang. Akankah untuk kali ini dia bertahan? Sedikit lagi SP tersisa. Namun di bagian belakang Pai-nya ingin lebih dan Branch-nya pun hilang. First blood didapatkan oleh seorang Pai. Bahkan kali ini dari Rainbow berhasil mendapatkan poin juga atas seorang Pai. Pada tukaran cukup adil bisa gue bilang. Branch memegang dua purple dan juga orange buff. Dan dia harus kehilangan blazing duet ke arah belakang. Lebih memilih untuk clear minion terlebih dahulu. Dan bahkan dua gerobak didapatkan Sally Boy. Keuntungan yang luar biasa membuat Sally Boy berada di level 5. Tertinggal satu level di atas seorang Branch. Dan ada Eve di sana. Sally Boy langsung menggocek dirinya. Order Brilliance dikeluarkan dengan cukup baik. Udil. What a clever move from Udil. Iya tuh untuk arah purple buff-nya ditarik sedikit keluar dari kotak dari real world manipulation ya. Benar-benar pinter permainan yang ditunjukkan oleh Alter Ego. Yes, benar banget semana-mana tapi Mountain Striker telah dikeluarkan dari beberapa pemain tim Bigetron Alpha. Bakal coba berhasil mendapatkan satu buah turtle dan Ripo mengganggu pergerakan atas Leo Murphy. Dan bahkan Leo Murphy hampir sakaratul maut.
Dia sekar tapi masih bisa tas. Doanya udah kuat ya. Gila dia udah di knock out strike, digebuk, disikut, Ngerti. ditengkulin, masih aja tas. Dia doang yang bisa. Udah sementara itu untuk Sally Boy. Walaupun tadi udah kepick up sekali untuk Branch-nya, tapi Branch masih mengunggulin dari segi level ya. Udah level 6 duluan, pastinya dia akan lebih ke level 7 duluan juga. Tapi Ripo mendekat nggak bisa ditiban dengan adanya nuklir yang kena Block kepalanya. Prison yang dimiliki, tapi Ahmad akan membuka vision, langsung ada Dreams di sana. Dipaksakan begitu saja, tapi ternyata Duel Tracker belum keluar. Udara Urgent Basic Dot karena belakangnya seorang Sally Boy dari mereka berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Kali ini ada Eve-nya membuat Sally Boy harus mundur terlebih dahulu. Ada Ahmad gak bisa pulang, maunya digoyang, dan bahkan burungnya tumbang dari bottom lane. Iya, burungnya terjebak, burungnya diinjak oleh Thousand Pounder, burungnya ditiban juga oleh Real Manipulation. Lumayan sakit, udah dipentokin, digulung-gulung burungnya, ngilu. Habis itu ada seorang Udil dari bottom lane, ada Brilliant setelah dikeluarkan, Mountain Shaker cukup sakit, dan KYY dia berada di belakang jauh banget dan di cover habis-habisan oleh seorang Dreams dari bottom lane. Yep, nih dia. Sally Boy masih melakukan farmingan aja, mengumpulkan stack demi stacknya. Ada Akai dan juga Pakito di bagian bawah. Ini Battle Mirror Image-nya dikeluarkan juga, melihat dari kejauhan. Stacknya udah merah baik-baik, dagunya kena uppercut untuk Sally Boy. Iya sini kalau dikenal out strike sekali si Sally Boy bakal hilang, tapi ternyata masih ada satu buah Frost Moonshot, ada Rainbow di sana, ada Leo Murphy, Duel Tracker belum dikeluarkan, tapi ternyata Rainbow masih bisa cover Duel Tracker yang cukup tepat dan Flame Shot menembakkan Rainbow di arah top lane. Sabar dari kedua belah pihak menunggu momentum, gak asal-asalan ngeluarin skill, dan bahkan ketika Rainbow udah gak bisa kabur lagi, langsung Duel Tracker menyikut rahang dari seorang Rainbow. Iya, tadi Rainbow sempat untuk mengeluarkan dari Needles of Flower-nya ya, karena terkena efek dari Cruise of Crow ataupun dari energy impact-nya. Tapi ternyata di bagian atas akan ada perpecahan war lagi, tapi Ahmadnya mau pergi kemana deh? Hilang sudah, kena tembak sayapnya. Burungnya terpana kali ini gak bisa berbuat banyak, bahkan terus mencoba untuk mendapatkan seorang Udil. Ada Leo Murphy di sana, Duel Tracker dikeluarkan, udah gak ada lagi satu buah Hurricane Dance, tapi di sana Eve-nya mengcover dengan cukup baik. KYY lagi-lagi save the day. Monster Shaker dikeluarkan untuk tahu permainan dari Tower Sally Boy dan Miracle Boy di mana mereka berada, dan Bigetron udah mulai menunjukkan tanduknya yang seram kali ini, Pak Pulu. Iya, benar sekali, ini dia kekuatan dari robot perlahan tapi pasti udah mulai muncul. KYY bertemu, ini dia perang antara artileri. Sedikit lagi SP dari KYY, ya ampun, udah kayak keuangan pulung di akhir bulan itu, dikit banget tuh, ya ampun. Mana tuh isinya tuh, gak ada lagi tuh. Gak ada kelihatan sama sekali, bahkan damage-nya cukup besar. Ada Ribo dengan knock strike-nya, masih ada Purify. Sally Boy yang bakal coba dituju, tapi Sally Boy masih coba untuk bertahan. Sepertinya mereka bakal coba fokus di bottom lane dengan satu buah turret yang dimiliki oleh seorang Bigetron Ahmad. Ahmad lagi-lagi menjadi pilihan. Ahmad termakan 3 kali dari top lane. Ahmad tak bisa berbuat banyak untuk kali ini, Pak Pulu. Iya, di bagian atas kita lihat ada kesempatan untuk mereka bisa mendapatkan ke arah inner turret-nya. Ripo bertarung melawan Pai. Pai sulit banget untuk bisa mendekat ke arah Pakito. Seperti yang udah gue bilang, kali ini harus berhati-hati dari para pemain dari tim Alter Ego. Udil pun udah gak punya lagi satu buah order brilliance, dipaksakan begitu saja oleh seorang Rainbow di arah top lane. Wah. Permainan luar biasa, ada paket Sally Boy dan mereka bayar Sumba. Ada Leo Murphy di sana, clear saja terlebih dahulu supaya mid lane-nya tidak pecah oleh tim Bigetron Alpha. Iya, untungnya Ahmad udah hadir, tapi seperti yang didorong dengan Hurricane Dance. Ahmadnya, burungnya dijepit, mau pergi kemana lagi, burungnya ditembak. Hilang sudah, Ahmadnya baru datang tapi harus pulang kembali. Tapi bukan hanya itu aja, udah di arah mid lane juga bakal struggle banget untuk mendefense arah mid turret dan harus dipecahkan begitu saja. Masih ada order brilliance yang harus dikeluarkan, mau tidak mau. Posisi yang tidak baik diterima Alter Ego, dan lihat Alter Ego kali ini berada di bawah pressure, dan malah Bigetron Alpha yang memberikan semangat luar biasa di dalam arena kali ini. Nice. Dari tadi dilontarkan oleh teman-teman Bigetron Alpha, dan aku bisa bilang di sini perbandingan killnya berbanding 2 kali lipat. Karena kalau misalkan melihat dari Alter Ego yang biasanya unggul dari segi kill, kali ini Bigetron Alpha membandingkan dengan 9 dibandingkan 3. Bahkan dari segi perbedaan goldnya 4.000. Dari awal sebenarnya mereka nggak terlalu jauh, tapi sekarang perbedaannya snowballnya udah kelihatan banget. Snowballnya udah mulai kelihatan banget, tapi di arah bottom lane Rainbow kali ini bersama dengan seorang Brans berhasil mendapatkan satu buah turtle. Meanwhile dari top lane Orange Buffet berhasil diculik oleh Sally Boy dan Miracle Boy. Ada Ripo di sana, maka digocek. Jika seorang KYY, gak boleh mau terjadi. KYY dimakan begitu saja, pilihannya cukup beda. Seorang Sally Boy dan Miracle Boy benar-benar wise decision, dan bahkan itu sepersekian detik yang dimiliki oleh seorang Sally Boy. Apakah dia ditumbangkan? Apa dia kabur? Ternyata trade kill berhasil didapatkan, dan bahkan Rainbow dari arah bottom lane harus hilang di bottom lane.
benar-benar permainan yang luar biasa. Threat kill dari Bigetron dan juga Alter Ego. Wah, ini pertempuran macam apa lagi yang harus kita lihat? Bahkan Selly Boy tadi ada dua pilihan yang seperti yang udah dibilang oleh Oji. Sedikit lagi Ripo bisa langsung ngehabek-habek ke arah Cloud, tapi Cloud dengan pintar pindah langsung ke arah Kaye dan Kaye pun menghilang. Tapi di tempat lain Rainbow pun memiliki nasib yang sama, dia pun menghilang dengan begitu cepatnya. Tapi Itemnya sadar nggak Pak Pulung, walaupun poin yang didapatkan oleh tim Bigetron Alpha lebih tinggi kali ini, gol juga lebih tinggi. Tapi karena pertukaran tadi, tempo permainannya udah mulai dipegang lagi sama Alter Ego. Yes, bedanya cuma 3k gold. Bahkan tadi kita sempat melihat ada perbedaan 4000 gold. Namun Rainbow kali ini, aku notice di Rainbow sih, dia nggak pakai sepatu sama sekali. Yes, bener. Langsung hati Nasil. Dia langsung hati Nasir dan lihat Oh, langsung no. DPS terlalu sakit dan langsung Winter, Win of Nature. Kali ini berhasil diamankan, untungnya nggak Winter Trenchant karena kalau Winter Trenchant itu bakal berubah jadi beku. Tapi langsung aja ke arah belakang, masih bisa bergerak. Dream sekarang tuh mau bakal coba diajar dan flame shotnya berhasil dihindari. Dream juga harus tumbang dan lihat Rainbow kali ini berhasil diselamatkan, tidak terlalu lama. Kenapa kill didapatkan oleh seorang Selly Boy dan mereka Boy dari bottom lane. teriakan di belakang kita, hayo, 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 mau kemana, hayo. Teriakan seperti itu yang kita dengar tepat di belakang kita, teman-teman semua. Bener, bukan sembarang bener, dan bahkan kali ini itu Ya dari Dreams-nya ampun. nahan banget untuk Hurricane Hurricane Dance-nya. Dia sabar banget. Selly Boy udah punya satu World Golden Staff. Rainbow bermain udah bagus dan kayak mau ditumbang Selly Boy dan Miracle Boy kali ini mengamuk. Lihat, dapatkan, Shatter didapatkan dan My di God. sini langsung ada teriakan-teriakan maut yang membuat para caster pun sampai kesenangan. Lihat Sentimental Derby kali ini. Ya ampun. Ini teriakan di belakang kita kalau kalian ada di sini, teman-teman semua. Wah, ini akan menjadi momen yang sangat-sangat luar biasa sekali. Dan Lord, sedikit lagi, kok mulai ke reset aja. Mereka harus membalikan keadaan lagi, tapi Akainya mendadak ada. Akai langsung ditendang tepat di tengah-tengah dari pemain Alter Ego. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru untuk mendapatkan Lord ketika bakal coba dipasang. Bigetron Alpha kali ini harus kehilangan satu orang, dua bahkan Francia belum hidup. Dan Retribution diamankan oleh seorang Selly Boy dan Michael Boy. Leo tas Murphy kalau tak kornet. Tribute to Cornet. Kalau tapi kalau itu tadi tas panjang cuy, masalahnya pulang dia. Kayak gitu dong. Kayak akapela kita ya. Iya. Wah. Ya ampun, ya ampun. Oke, tapi untuk sekarang kita hadikan Pauce ya. Iya. Ada Mirko juga, ada Goni juga, dan sekarang kita ke Land of Dawn lagi. Iya, sini ada dari Bigetron Alpha nih. Jaka Sembung bawa gorengan. Cakep. BTR pasti menang. Wih, Betul. jarang-jarang tuh bawa gorengan, biasa Iya. golok sih. Iya, benar juga. Tapi Leo Murphy kali ini bakal coba untuk dapetin satu buat turret di arah mid lane bareng sama Udil. Ini Leo Murphy sama Udil kayaknya chemistry-nya boleh-boleh ya. Iya. Dan Ahmad lihat dengan Rocket, dengan Veda Esek langsung ke arah belakang membuat seorang Rainbow harus mundur. Hati Nasyid sudah dibuka dan kayaknya kali ini juga tidak punya kesempatan cukup banyak untuk membuka papan caturnya. Bahkan di arah mid sudah harus mempecah, di arah bottom lane udah pecah, di arah top lane bakal coba dipecahin juga. Iya, nih Painya masih berjoget aja di atas sana dengan selendang terbarunya nggak bisa COD-an kemarin sore. Masih santuy tapi Mountain Shocker dikeluarkan. Terlihat sudah di mana aja posisi dari Alter Ego. Oke, tapi kali ini papan caturnya dikeluarkan dan Bapak Lord terhormat sudah berhasil ditumbangkan di arah bottom lane. Alter Ego coba fokus di arah top lane. Ada Veda Esek, dasar Rainbow, menutup mundur. Hoistar Moon, Lepai, masih coba bertahan di arah top lane kali ini Pak Pulu. Iya, masih santai lagi, ngelihat aja dari luar. Udilnya juga masih bercengkrama dengan adanya satu gerobak yang tepat berada di depannya. Purple buff menjadi milik dari Cloud sekarang. Yes. Pertarungan yang luar biasa seru di match kedua kali ini. Dan bahkan kita lihat dibalikan keadaannya. Head to head dari Golden antara Rainbow dan juga Ahmad. Dan bahkan Ahmad berada di posisi di bawah seorang Rainbow. Wah. Sampai kill participationnya pun juga kalah. Iya, ini head to head 18 tahun 12 TH. Oke. Seperti yang aku bilang, bahkan dalam posisi kalah pun Bigetron Alpha poin killnya lebih banyak, lebih dominan di sini. Yep. Makanya nggak heran mereka memegang poin kill tertinggi untuk saat ini dari 8 tim yang ada. Oke, Profesor KB. Hah? Bigetron
Program to win. Gitu dong. Ya. Ntar gue tanya Pak Pulung coba ya. Iya. Pak Pulung alter ego. Go go go. Bigetron. Program to win. Alright, dan Sedap ini adalah kali. snake time kita dari 4 kali pick. ISS dari Bigetron Brands masih memiliki win rate 100%, akankah dipecahkan oleh tim alter ego kali ini? Dan bahkan amat mengganggu pergerakan dari seorang Brands di arah jungle. Akan ada dua yang pecah kali ini, antara win rate 100% atau ini dari game rate-nya Benar. Alter Ego. Ini benar-benar adalah barang-barang fragile yang ada di match kali ini. Iya. Siapa yang bakal pecah belah? Jadi buat kalian semua, ini bentar lagi bakal ada ikan Iya, pauci. ikan pauce lagi nih kayaknya. Karena gitu. seorang Dreamsnya lagi supple. Benar tuh. Every day I'm shuffling. Play up, tetet. Wah, no, itu Isansinnya jadi makhluk batu, Pak, di dalam. Nih, Bersatu dan mantap. bikin ngiri. Oke, tapi kita langsung saja masuk ke dalam game kali ini. Udah mulai siap untuk membalikan keadaan K dari tim Bigetron atau malah Alter Ego yang memantapkan diri dan memantaskan diri di puncak klasemen. Iya, benar sekali. Sekarang pertandingan udah dimulai. Sementara untuk Pak Kuitonya masih santai berhadapan dengan Chow, hanya berhadapan-hadapan aja, manggil doang paling. Woi, paling gitu aja. Ada bang. Ada bang. Oke. Sally Boy Buset, kali buset, ini buset, buset, udah besar banget damage yang dimiliki lihat. Tapi Sally Boy selalu dibuka. Nah ini Be, cara jadi tank yang benar ya Be ya. Ngebuka di mana cloud-nya tuh misalnya mau bergerak. Mohon maaf bukan tank yang benar, jungler yang benar. Oh iya jungler. Iya. yang benar, ya. Kan yang makan junglernya yang ono no. Bukan saya tanker gak bisa nge-jungle Pak. Oke, tapi kali ini Sally Boy dan Michael Boy hampir saja kelepasan dari stacknya. Tapi untungnya masih ada Little Wanderer di sana. Dia amankan lagi, Lordnya nggak bakal langsung coba dicolek ataukah bakal menjadi dicolek-colek. Dan lihat ada tas. Dan dari segi item ini udah mulai menuju ke, entah kenapa aku berpikir bahwa nanti Leo Murphy bakal ke Immortal sih setelah ini. Coba gue lihat ya. Yes, kemungkinan besar ya. Weh, itu Tapi akainya udah kali mulai ini tuh. lihat akainya bakal dipaksa, keadaannya dia harus dipaksa benar-benar ngeluarin Hurricane Dash dan ternyata Flicker juga udah dikeluarin. Leo Murphy di sana terlalu offside, memaksakan diri, memaksakan keadaan dan bahkan para pemain dari tim Bigetron apa memilih untuk mundur terlebih dahulu dan Lord yang terhormat bakal diamankan oleh Sally Boy dan Miracle Boy dengan Retribution-nya. Iya, untung aja karena tadi Mountain Shocker emang ditahan untuk bisa mencoba menjadi Mountain Shocker, tapi ternyata gagal. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Asalkan tim yang bermain bukan Om Wawa. Iya. Nggak, Wah. ini kemungkinannya cukup kecil untuk Mountain Shocker diambil oleh musuh. Iya betul sekali, karena kita tahu sendiri bahwa Retribution is real ya. Kalau Betul. misalkan udah match-nya yang kayak gini. Segala padukara aja disebut-sebut itu. Tapi ternyata kali ini permainan yang bagus banget dari Rainbow. Dia ngebuka visionnya. Murphy. Lihat, Leo Murphy di sana. Benar-benar membuat satu buah gebrakan K. Tapi Retribution nggak berhasil mengamankan satu buah para pembuff atas tim Bigetron Alpha. Iya, untuk disiplin dari lane-nya sendiri udah mulai dibangun dari Alter Ego ya, yang di atas sana. Pai udah mulai membersihkan di bagian tengah juga dari Lunox-nya sepertinya hanya menahan aja, tapi di bagian bawah juga udah mulai dihantarkan. 3 lane akan diserang sekaligus. Yes, bukan hanya itu aja. Lihat Bapak lo terhormat di arah bottom lane. Leo Murphy terlalu offside, berada di arah base. Kau kita di sini kena call strike juga udah dikeluarkan. Leo Murphy sakaratul maut, tapi ternyata Leo Murphy harus ditumpahkan begitu saja. Terlalu offside. Opai, Hurricane setelah dikeluarkan, tapi itu hanya distraction di arah bottom lane pun ternyata masih ada Lord yang masuk ke arah inhibitor tim Bigetron Alpha. Oke, berarti emang objektif mereka dari awal enggak langsung ingin mendapatkan seluruh ataupun kemenangan, karena mereka ingin mendapatkan ke arah satu inhibitor turret terlebih dahulu. Yes, benar, bukan sembarang benar, tapi kali ini mereka sepertinya nggak bakal bisa memaksakan keadaan karena mereka sadar tidak adanya seorang Mamo membuat dobrakan dari Alter Ego tidak sekuat itu. Dan bahkan bisa dibalikin keadaan dengan posisi 4 versus 5. Kalau satu tumbang bahkan 2 tumbang secara bersamaan, ini bisa membalikan keadaan one strike push. Iya, benar sekali, ini painya berbahaya dan sekarang Hurricane Dash benar-benar udah dibuka dan hampir aja. Untung masih ada Purify, tapi ternyata ya itulah, spell tangan hijau berdoa sudah dipakai, berarti informasinya juga udah didapat. Dan Lord Advantage kali ini mendapatkan 2400, tidak cukup gede seperti biasanya. Karena kali ini Sally Boy, lihat, hanya untuk ngecolek saja seorang Rainbow. Ada Ripo, kena counter strike-nya, bahkan untuk satu buah purple buff aja dijaga oleh 5 orang dari tim Bigetron Alpha. Meanwhile, Sally Boy dan Michael Boy amat berada di posisi, udah terlihat posisinya dari belakang ditendang langsung ada pedestal ke belakang. Kamu coba cukup baik kali ini. 2 F belum dikeluarkan karena Leo Murphy sebentar lagi bakal
bakal mencoba untuk monteng. Lihat kali ini KYY dengan satu buah papan caturnya berhasil mengamankan inhibitor di arah mid lane. Iya, benar sekali. Tetap bisa mendominasi permainan yang ada di Land of Dawn. Bahkan untuk Bigoton Alpha, again and again mereka harus dikurung di dalam rumahnya sendiri. Nggak bisa keluar. Murphy, ya ampun Murphy itu, ya Allah. Bandel banget tank satu ini. Ini bukan bandel lagi nih. Makanya nih kalau misal tank-tank bandel gitu terus kalau nyepak pakai coto kayak gue ingetnya Koyur aja gitu. Sepak Yur. Makanya tadi kan sampai ada yang komen, bisa-bisa aja si Oji bilang sepak Yor gitu. Iya lo berani banget, emang udah pede sekali, tapi ternyata kita lihat aja udah ada feather ice strike yang dikeluarkan, belum mengenai dengan begitu maksimal feather ice strike-nya. Ini Maman jangan sampai dia harus kehilangan mana lagi sih. Karena dia agak sedikit traumatik dan bahkan KB pun kita semua tahu ya. Dengan adanya Grand Final kemarin itu membuat seorang Ahmad sedikit terpressure dengan adanya sampai ganti nama anti mana. Anti mana? Nggak mau pakai yang ada mananya. Dia sempat ini trauma sama burung-burungan Pak. Nah Iya. itu dia. Burung dara. Tapi burung dada. Lu tepokin. Leo Murphy dibuka di sana. Seperti kata Profesor, udah ada satu buah immortality yang berhasil dikeluarkan begitu saja oleh Leo Murphy. Ini masih lebih sabar. Kayaknya mereka benar-benar nunggu momentum dan kayaknya kali ini bakal diadu sih Profesor. Gimana menurut Profesor? Harusnya bakal diadu sih, apalagi mengingat Dreams dari tadi menahan banget dari segi flickernya. Dia 2 kali flicker untuk defense ke arah belakang, untuk kabur. Tapi Pai ini benar-benar harus ditumbangin sekarang juga. Oke, tapi kali ini Pai di arah belakang ada papan catur, tapi sebelum ada crossbow of death yang dikeluarkan begitu saja, nggak ada Winter Trance juga Pai harus ditumbangin. Sedangkan ada Lord yang terhormat, ini bisa menjadi sesuatu hal yang gak baik untuk tim Alter Ego. Bigetron Alpha bakal mencoba dikejar. The Way of Dragon langsung ada seorang Ripo pertukaran 1 untuk 1, tapi ternyata kena strike-nya gak kena, masih bisa dihindari. Satu hit terakhir dan Sally Boy dan Blessing duet yang Pai, Sally Boy dan Medical Boy. Untungnya dari seorang Brans masih punya Wind of Nature. Wow, sebuah mekanikal yang sangat-sangat tinggi sekali. Nggak ada yang bisa nebak pergerakan Sally Boy seperti itu. Barusan kita pikir bakal lepas Riponya, bakal selamat, tapi ternyata dia masuk lagi, dia keluarkan Blazing Duetnya, selesai sudah pertarungan yang Sally tadi. Boy ini kayak mindsetnya tuh kayak seorang Persik. Dia masuk, dia barter, tapi kayaknya bisa dibilang dia tuh tahu kalau dia nggak mati. Kalau misalnya versi kan kalkulasinya masih kayak, gue barter, oke, gue barter, gue nggak apa-apa mati. Tapi kayak Sally Boy dia tahu dia nggak bakal mati karena dia punya Wind of Nature juga kayaknya. Ya, dan nggak cuma itu, kalkulasi damage-nya juga dia tahu banget. Kalau misalkan dia nggak bisa nge-kill, dia nggak bakal maksain. Yap. Itulah hitung-hitungan yang dimiliki oleh para pro player yang ada di belakang Beda, kita ya. bro. Beda emang kita beda banget. Beda banget, tapi Leo Murphy di sini udah nggak punya flicker lagi untuk ngambil, tapi ternyata Trace menjadi pilihan. Belum ada Hurricane dikeluarkan, Immortality bakal coba dipasangkan, dipecahin, tapi tak ada Pai di sana. Flicker telah dikeluarkan, bakal dipasangkan dan udah keluar. Udah bakal coba fokus menuju ke arah Buffalo terhormat lagi, sedangkan di arah bottom lane ada minion yang mulai masuk ke arah base dari tim Bigetron Alpha. Iya, sementara itu dari Pai tertinggal 9 di bagian belakang. Udil hadir untuk bisa memberikan backupan. Selamat sudah. Void Crystal dikeluarkan, Void Blaze-nya nggak kena, masih bisa kembali ke arah Lord-nya untuk Udil. Dan lihat bahkan ada recall dari Udil. Udil memilih untuk mundur terlebih dahulu dan Lord berhasil diamankan oleh Sally Boy dan Medical Boy, semuanya langsung mundur. Itu pasti ada shot call dari Udil setelah dapat mundur. Reset. Reset. Ya, ini dia itemnya Pak KB. Iya, kalau kita melihat dari tadi juga ini Pai ngocol banget di depan dengan menggunakan Esmeralda-nya. Dia hanya bermodalkan Winter Trance. Untuk kali ini Pai bisa dibilang lebih safe. Dia nggak bakal bisa ditumbangin asal-asalan, tapi balik lagi Rainbow. Dia tidak membuat sepatu sama sekali. Dia benar-benar memanfaatkan bagaimana pasif daripada seorang one-one untuk berlari. Dan kemungkinan terakhirnya dia akan menuju ke arah Immortal. Satu lagi, 2 Courage Mask dimiliki oleh tim Alter Ego. Satu-satu pakainya untuk kabur biar larinya nggak habis-habis. Tapi Pai di garis depan bakal coba untuk memaksakan keadaan, memantaskan diri untuk berada di sana. Benar papan catur dibuka terlalu terburu-buru, tapi dan di sana Rainbow jangan tumpangin begitu saja. Leo Murphy masih bisa bertahan. Para pemain dari tim Bigetron Alpha kali ini nggak punya lagi high ground damage. Ini bencana untuk Bigetron Alpha. Ada Brand, Sakratul Mal, Ripo bakal bisa tumbangin masih ada, tapi ternyata mirip sekali ini dengan Hurricane Dance hanya bisa menahan begitu saja. Kata didapatkan. Dan lihat Alter Ego take the second game. Ini bencana untuk tim Bigetron Alpha. Mau ngomong apa lagi kita untuk lihat pertandingan kayak begini, Profesor KB? Langsung speechless semuanya, benar-benar jual beli serangan dari kedua belah tim. Classy match yang sangat menegangkan dan sentimental sekali dari kedua belah tim. Gila, langsung taunting. Kayak sawan. Sally Boy langsung taunting. Kaya dong, kaya.